Halo, selamat siang Naya. Naya, bagaimanakah elaborasi perjalanan kasus suap yang melibatkan Harun Masiku hingga penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, Naya? Ya, halo, selamat siang, Freddy. Untuk hari ini memang seluruh awak media masih menunggu keterangan resmi dari pihak KPK terkait konferensi pers penetapan Sekjen PDP Hasto Kristianto. Dan memang jika kita melihat penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini menjadi isu yang sangat menggeparkan. Dari pihak PDIP juga belum memberikan informasi atau masih mengecek kebenarannya. Namun jika kita melihat penetapan Hasto sebagai tersangka ini dilakukan setelah ekspos perkara pada 20 Desember atau setelah pimpinan KPK baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian dikeluarkannya ada surat SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, yaitu pada tanggal 23 Desember yang menyebutkan bahwa Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka, di mana Hasto ini diduga berperan bersama dengan Harun Masiku dalam penyuapan komisioner KPU yaitu Wahyu Setiawan, di mana pada saat itu Harun Masiku yang juga calon anggota caleg ini pada tahun periode 2019-2024 ini diduga untuk memuluskan agar bisa menggantikan anggota caleg sebelumnya, yaitu dalam proses. Saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian DPO Harun Masiku, gitu, ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan tindakan, untuk mengambil keputusan, ya tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan, baru kemudian diputuskanlah ya terbit surat perintah penyidikan, gitu. Jadi sebetulnya alasan pertimbangan itu. Kemudian sampaikan masalah intimidasi, ya kami murni melakukan proses penegakan hukum saja, gitu ya. Saya yakin Kedeputian Penindakan sudah melakukan ini, dan ini juga menurut saya bagian daripada isi dari memori serah terima yang kami terima dari pejabat lama. Jadi sebenarnya kami juga tinggal melanjutkan sajalah, kira-kira seperti itu. Terakhir tadi Mas Janet sampaikan, penjelasan sudah sangat rinci, kemudian kapan ditahan, tentu itu nanti Pak Asep yang akan menentukan. Pimpinan juga tidak punya kewenangan untuk melakukan intervensi kepada penyidik, karena penyidik adalah independen, gitu. Silahkan nanti Pak Asep kalau mau tambahkan terkait masalah kapan ditahan, tapi pastinya ya kita melakukan proses itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian tadi Mbak En sampaikan apakah penetapan ini ada politisasi, ini sama jawabannya murni penegakan hukum, gitu. Kemudian di Kongres ada pihak-pihak yang akan mengganggu. Selama ini ya kami pimpinan sama sekali tidak ada informasi, masukan, dan lain-lain terkait masalah Kongres apa segala macam. Kami hanya mendengarkan proses ekspos dan jalannya ekspos. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan, dihadiri oleh semua pimpinan, lengkap, termasuk dari kedeputian yang lain. Ya, jadi posisinya artinya kedeputian di penindakan, tapi dari direktoratnya lengkap, gitu. Ya, sehingga menurut saya keputusannya diambil secara bulat, dan itulah yang menjadi sprindik tersebut. Kemudian uang suap sebagian dari HK, ya itu dari hasil yang sudah kami dapatkan saat ini, tapi itu nanti akan menjadi bagian inti daripada materi pemeriksaan yang akan dilakukan oleh para penyidik. Kita akan lakukan, saya mengingatkan kepada para penyidik untuk melakukan proses penyidikan secara profesional. Kemudian kan dijerat di kementerian ya, karena yang akan dijerat ya itu saya kira nanti Pak Asep lah akan secara teknis. Kemudian tadi yang terakhir ini konvensi pers ini dilakukan, biasa kan dulu zaman saya masih di sini itu kan dilakukan pada saat bersamaan dengan